Shalom. Mari kita mulai sama-sama, kita buka 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Saudara, kemarin kita merayakan akan Jumat Agung dan kita merayakan Paskah, saudara ya. Kita merayakan kematian Tuhan Yesus, tapi kita juga merayakan kebangkitan akan juru selamat kita. Saudara, dan karena kejadian inilah membuat kita dilayakkan dan dimampukan untuk menjadi imamat yang rajani, saudara. Saudara, hari ini saya akan menjelaskan begitu detail, saudara, dan saya mengerti imamat rajani itu pembahasannya begitu luas, saudara ya. Tapi izinkan saya menyampaikan apa yang Tuhan ajarkan dalam hidup saya, bagaimana kedua ini bisa digabungkan. Karena di perjanjian lama, sebelum Yesus mati dan bangkit buat setiap kita, dua panggilan ini tidak bisa menjadi satu. Imam dan raja itu tidak bisa dijadikan satu. Ada orang yang khusus panggilannya imam, dan ada orang yang khusus dipanggil sebagai seorang raja. Dan kalau saudara lihat di Bilangan 3 ayat yang ke-12, maka saudara akan menemukan Alkitab berkata, Tuhan mengambil orang Lewi dari antara orang Israel, dan Alkitab berkata supaya orang Lewi menjadi kepunyaanku. Saudara, suku Lewi adalah suku yang dipilih Tuhan untuk menjadi imam, saudara. Ada banyak suku, dan suku Lewi adalah suku yang dipilih Tuhan untuk melayani di bait suci. Dan di antara mereka akan dipilih orang yang disebut imam besar. Dan dialah yang akan memimpin bangsa itu. Saudara, zaman itu belum ada raja, saudara. Saudara, rakyat itu dipimpin oleh imam, rakyat dipimpin oleh nabi, baru dengan raja. Jadi ketika dipilihlah seorang imam besar, dia akan memimpin akan bangsa itu. Dan itu terjadi di perjanjian lama. Orang yang bukan lahir dari suku Lewi tidak boleh menjadi imam, saudara. Tapi setelah perjanjian baru, Alkitab berkata di Ibrani 7 ayat yang ke-17, Yesuslah yang menjadi imam besar bagi kita semua untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek, saudara. Dan di 1 Petrus 2 ayat yang kelima, Alkitab juga berkata, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Ini bicara tentang siapa? Yesus, saudara. Saudara, jadi sekali lagi peraturan itu sudah ada. Tapi Alkitab kemudian berkata Yesus menjadi imam besar untuk kita semua. Saudara. Jadi saudara melihat sudah mulai ada shifting, mulai ada perubahan. Dari yang awalnya cuma suku Lewi, tiba-tiba mulai ada perubahan. Yesus juga menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek. Oke, dan itu adalah imam. Dan raja, apakah itu raja? Saudara, Yesaya 52 ayat yang ke-7. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita, yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu raja. Di Yesaya dikatakan bagaimana Tuhan akan berjanji, akan ada sebuah hari di mana Dia akan menyelamatkan mereka dan melepaskan mereka dari belenggu dan penjara sebagai raja mereka. Dan terjadilah penggenapan dari janji itu. Kita melihat kelahirannya, kita melihat kematian, dan kita melihat kebangkitan Yesus Kristus. Yesus datang sebagai raja yang menegakkan kerajaan Tuhan
di dunia ini. Saudara bisa lihat dari seorang imam, Yesus pun ternyata adalah imamat yang rajani. Saudara, dan jadi raja adalah seseorang yang memerintah dengan hikmat, mengatur semuanya, menegakkan kerajaan Tuhan di bumi. Sedangkan imam adalah seorang yang bekerja di bait suci. Ini memang lain, saudara. Tapi Yesus menjadi keduanya. Yesus menjadi seorang imam, tapi Yesus juga menjadi seorang raja. Istilahnya nih saudara ya, yang satu imam ini pelayanan, yang satu kerja sekuler. Atau misalnya yang satu adalah imam memang kerja tapi kerjanya cuma di gereja misal. Memang full timer di gereja. Tapi yang ini bukan pelayanan, bukan full timer, tapi full bekerja sekuler, saudara. Nah, ada begitu banyak orang ini memisahkan seperti perjanjian lama. Cuman mau jadi imam tok, saudara. Yang satu cuman mau jadi raja tok. Lebih mantap toh saudara ya, lebih jelas. Cuman mau jadi raja aja, yang satu cuman mau jadi imam aja. Sedangkan Tuhan Yesus memberikan contoh kita menjadi imamat yang rajani. Tapi berapa banyak orang hari ini cuman mau pelayanan tapi tidak mau kerja. Tapi ada orang cuman mau kerja tapi tidak mau pelayanan. Nah suatu hari saya tuh pusing saudara ya. Saya tuh waktu itu ada orang hubungi saya entah bagaimana dia bisa dapat kontak saya. Dan dia cerita, intinya dia butuh uang dan segala macam. Dia seorang pria, dia sudah berkeluarga. Dan hari itu dia cerita bahwa kalau saya tidak diberi uang sekarang istri saya akan meninggalkan saya. Anak saya akan meninggalkan saya. Dan pertanyaan saya yang paling simpel adalah, loh bapak gak kerja? Saya bilang. Dan dia berkata, oh tidak, saya tidak kerja. Tuhan panggil saya cuma jadi pendoa. Kerja apa itu kerja? Enggak ada. Tuhan ini cuma mau saya berdoa syafaat. Lalu saya tanya, lalu bapak istri anakmu makan apa? Loh saya itu percaya imam itu dipelihara Tuhan loh saudara. Tapi sekali lagi imam itu enggak nganggur. Saudara di ruang Maha Kudus itu tidak ada kursi. Kenapa? Karena imam didesain untuk tidak boleh duduk dan santai-santai ria saudara. Kerjaannya apa? Sibuk nyembah Tuhan, sibuk memberi korban, sibuk persembahan. Itu kerjaan imam. Tapi sekali lagi itu ada pekerjaan yang dilakukan. Dan dia berkata, enggak saya enggak mau kerja. Tuhan panggil saya cuman berdoa saja. Enggak ada Tuhan suruh saya bekerja. Di situ saya bisa merasakan kesedihan Tuhan saudara. Saudara dan singkat cerita dia cerita istri dan anaknya meninggalkan dia. Mau apa saudara? Istri gak bisa makan, anaknya berhari-hari gak makan dan dia tinggalkan. Dan dia chat saya, wah panjang lebar. Saya cuma berkata, Pak, Bapak harus cari kerja. Loh berdoa itu gak salah saudara. Saya percaya engkau pelayanan, engkau dipelihara Tuhan itu saya percaya hidup saya dipelihara Tuhan kok saudara. Tapi ada satu sisi di mana kita tidak boleh membungkus kemalasan kita dengan berkata kita dipanggil Tuhan jadi imam. Dengan alasan kita menjadi imam kita gak mau kerja. Gak bisa saudara. Kita berkata engkau gak kerja, engkau tidak makan. Tapi ada orang-orang lagi yang cuma sibuk kerja, sibuk cari uang. Begitu Tuhan berkata, nak ayo nak pekerjaanmu itu penyembahanmu. Ayo nak, apa yang kamu punya hari ini, ayo perpuluhan. Oh gak bisa Tuhan. Ayo nak, harus luangkan waktumu sebentar aja untuk berdoa, untuk intim dengan aku. Kita saat teduh dan saudara akan berkata, gak cukup waktu Tuhan. Karena waktuku sekian, 24 jam kurang. Saudara itu pun di hadapan Tuhan salah. Karena Tuhan jelas berkata kita dipanggil sebagai imamat yang rajani. Dua ini harus ada yang imbang saudara. Saudara tidak bisa cuma jadi imam dan saudara tidak mau jadi raja.
Saudara juga tidak bisa cuma mau jadi raja, tapi saudara tidak mau menjadi imam. Dan sekali lagi, Tuhan mau kita untuk menjadi imamat yang rajani. Yesus telah memberi contoh, dia juga menjadi seorang imamat yang rajani. Saudara, dan sekali lagi, kenapa sih kita bisa dimampukan, saudara? Karena ketika kematian Tuhan Yesus, itu membelah tirai. Dan tirai itu terbelah bukan dari bawah ke atas, tapi tirai itu terbelah dari atas ke bawah. Apa artinya? Yang mau itu bukan manusia, saudara. Yang membelah akan sebuah batasan, di mana yang dulunya yang bisa ketemu dengan Tuhan itu cuman imam. Tuhan buka semuanya, Tuhan robek dari atas ke bawah. Ini menunjukkan ini kehendak Tuhan, saudara. Ini yang dia mau. Dia tidak mau ada lagi batasan, membuat akhirnya kita yang berdosa ini menjadi imamat yang rajani. Kita bisa masuk dan berdoa dengan Tuhan. Kita bisa mencari akan wajahnya. Itulah kenapa saudara di kamarmu aja engkau bisa rasakan Tuhan. Bahkan saudara di kamar mandi pun engkau bisa rasakan Tuhan. Di motor, di mobil, di jalan, apapun itu engkau bisa rasakan Tuhan. Kenapa? Terbelah, saudara. Dan ini yang memampukan kita menjadi imamat yang rajani. Engkau bisa berjumpa dengan Tuhan. Engkau bisa menikmati akan kemuliaannya. Bahkan Alkitab berkata kalau engkau mencari dia itu tidak akan pernah sia-sia. Karena setiap kali engkau mencari dia, dia pasti saudara temukan. Bahkan di tempat yang paling najis sekalipun, Tuhan kita tetap ada, saudara. Bahkan ketika kita di titik terendah dalam hidup kita, kita masuk di lubang lumpur yang sama, kita masuk di lubang dosa yang sama, dia Tuhan yang ada di samping kita. Karena kita berkata dia ada di dalam kita dan kita ada di dalam dia. Maka kemanapun kita pergi, dia ada, saudara. Dan setiap kali engkau hanya berbisik, Immanuel, dia akan datang dan menjumpai hidupmu, saudara. Karena Alkitab berkata setiap kali engkau mencari dia, engkau pasti akan menemukan dia. Tapi sekali lagi saudara, ini bukan hanya tentang menjadi imam. Tapi dia mau kita menjadi imamat yang rajani, ada yang seimbang, saudara. Saudara, dan kita perlu sebagai imam untuk menguasai akan atmosfer. Saudara percayalah ya saudara ya, bahkan orang dunia pun sekarang tahu saudara. Saudara punya bisnis, berapa banyak orang pakai kuasa gelap? Berapa banyak saudara? Banyak saudara. Saudara, saya punya bisnis air minum Moses. Saudara, dan saya pernah mengalami beberapa bulan lah, hampir setahun. Setiap pagi selalu ada tanah kuburan di depan kantor saya. Dengan tanah kuburan, dengan semua bunga-bunga dan kemenyan saya nggak tahu apalah. Setiap hari, saudara. Saudara, kami cek di CCTV, memang ada orang rajin tiap pagi ke sana, saudara. Berdoa komat kami pergi tiap pagi. Saudara, maka kita tidak boleh kalah rajin, saudara. Itu yang punya kuasa gelap itu rajin loh, saudara. Kita kalau cuman modalnya cuman perhitungan tok. Yang tok-tok itu enggak boleh, saudara. Kita cuma modal perhitungan aja, tapi engkau tidak kuasai atmosfer, tidak peperangan rohani, habis, saudara. Saudara, setiap kali terjadi saya akan datang dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, saya bersihkan semuanya, saudara. Saya buang, saya kucuri anggur, saya berdoa, saya peperangan rohani setiap hari. Sampai ada satu titik tiba-tiba tidak pernah muncul lagi, saudara. Tidak pernah muncul. Saudara, saya itu dengar begitu banyak orang bisnisnya hancur. Tiba-tiba gak tahu kenapa. Ada orang pernah cerita ke saya. Dia cerita, saya ini punya toko, kanan kiri saya ini punya toko juga. Tapi entah kenapa kanan kiri saya bisa rame, toko saya sepi. Dan dia cerita ada banyak orang bisa selalu tersesat
jika dia mau cari toko saya? Aneh kan? Saya bilang mungkin papa namanya kekecilan kali Bu. Aduh papa saya gede banget. Tapi orang tetap bisa nyasar. Katanya gak kelihatan. Saudara tuh mau percaya tidak percaya itu terjadi loh saudara. Itulah kenapa kita tidak bisa cuma jadi raja yang ngatur. Tapi kita harus bisa kuasai atmosfer seperti seorang imam saudara. Engkau ngatur tapi engkau berdoa. Saudara, setiap kali KKR besar, disitulah seringkali Tuhan itu panggil, terutama dalam hidup saya ya saudara. Tuhan ajari saya menjadi imamat yang rajani saudara. Saudara, kalau saudara membuat sebuah KKR, saudara itu perlu perhitungan saudara. Saudara perlu kalau saudara dari nol, betul saudara ya, benar-benar lapangan kosong. Saudara perlu ngatur produksinya, mimbarnya, sound systemnya, alat musiknya. Terus saudara belum cari pemainnya, pemain musiknya, singernya siapa, choirnya siapa, penarinya siapa. Saudara belum kalau ada kursi-kursinya, nyewanya di mana. Saudara itu ada perhitungannya saudara. Berapa banyak kemungkinan orang yang akan datang itu dihitung saudara. Saya harus menyiapkan makanan sekian, jumlahnya sekian, itu saya hitung saudara. Tapi ada satu titik perhitungan saya ini sudah gak ada gunanya. Terutama ketika ada penambahan jemaat saudara. Sama dengan penambahan makan malam saudara. Nah yang itu seringkali sudah di luar perhitungan saya. Mau ngapain saya mau utak gak bisa. Tiga modalnya apa? Jadi imam. Tuhan tolong. Saya bilang, Tuhan saya sudah hitung semuanya. Kayaknya ini kurang ini makanannya Tuhan. Dia sudah bilang 5 roti 2 ikan. Sudah setiap kali itu terjadi saya bisa melihat bagaimana 5 roti 2 ikan itu benar-benar terjadi. Tapi sekali lagi Tuhan mau kita punya hitungan saudara. Tetap Tuhan hitung semuanya. Sudah sekali lagi dalam kehidupan kita dua-duanya ini harus kita kembangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam sisi rohanimu, manusia rohmu harus kuat, pemetaanmu harus kuat, peperangan rohanimu harus kuat. Jangan mau dikibuli setan saudara. Loh saudara begini, peperangan rohani itu bukan dari kalah ke menang. Peperangan rohani itu dari menang kepada kemenangan. Karena Yesus telah mati di kayu salib, kita pasti menang, saudara. Tapi ibarat rumahmu bekas dicuri, engkau harus bersih-bersih enggak saudara? Ya harus. Kalau enggak saudara tidak bisa menikmati. Nah, tapi satu sisi sebagai seorang raja, talenta, skill, hikmat yang sudah Tuhan berikan dalam hidupmu itu harus saudara kembangkan. Saudara suatu hari saya ngobrol dengan Bu Ripka, saya ngobrol dengan Mak Ling. Waktu itu kita SRK lah saudara ya. Dan ketika di siang-siang sebelum kami berangkat ke tempat ini, saya ini ngobrol dan saya ini tanya dengan Ripka, saya tanya dengan Mak Ling. Saya bilang, Ci, mungkin gak sih orang itu gak punya talenta sama sekali? Mungkin gak? Dan jawaban dua oma-oma ini adalah tidak saudara. Gak mungkin sah. Pasti ada satu. Loh saudara, saya tuh lihat hidup saudara saya, Bevis contoh deh saudara. Dia itu kan orang paling bilang, saya ini gak punya talenta, saya ini gak bisa apa-apa. Saudara, coba bahas firman dengan Bevis. Dia itu tiap hari baca buku saudara. Saya pernah masuk ke kamarnya kayak perpustakaan saudara. Buku di mana-mana. Bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Saya tanya, Bev, emang kamu bahasa Inggris ngerti? Ya ngerti dikit-dikit lah dia bilang. Aku nyari-nyari terjemahin dikit-dikit. Saudara saya tuh paling suka kalau ke Windu ngapain? Minjem bukunya Bevis kayak perpustakaan gratis. Dan saudara saya bilang, Bev kamu tuh jangan bilang kamu tuh gak punya talenta. Ya kamu sekolahmu bodoh memang saya bilang. Tapi Tuhan kasih kamu talenta. Kamu itu bisa baca buku banyak loh saudara. Gak cuma satu loh Bevis itu. Hampir semua buku ratusannya itu hampir sudah semua dia baca. Saudara coba bahas firman, dia akan cerita, oh ya aku tahu cerita itu di firman, bla 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 bla. Ini anak saudara kelihatannya gak pinter tapi pinter saudara.
Saudara dan saya itu percaya setiap kita nggak mungkin saudara kita tidak diberi talenta, tidak mungkin. Pasti Tuhan beri talenta. Tapi kebanyakan orang terlalu malas dan membungkus dirinya sebagai berkata, enggak kok Tuhan panggil aku jadi imam aja kok. Saudara, imam aja sibuk saudara. Imam itu sibuk. Nah, sekali lagi saya berdoa. Mari kembangkan di keduanya saudara. Kuatkan dirimu di manusia roh. Tapi kembangkan skill dan talenta yang kau punya. Dengan semua yang kau punya kembangkan hari demi hari. Untuk bukan buat diri kita saudara. Tapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Kenapa kita harus hidup sebagai imamat yang rajani? Saya mau tunjukkan ke saudara. Kisah Para Rasul 15 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17. Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh. Dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan. Supaya semua orang lain mencari Tuhan dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini. Kalau saudara perhatikan, di perjanjian lama itu ada banyak garis keturunan, saudara ya. Ada keturunan imam dan ada keturunan raja. Dari suku Lewi, tadi kita belajar, itu melahirkan imam. Dari sisi raja itu dari suku Yehuda. Suku Lewi dan suku Yehuda. Nah, dalam peraturan ini sekali lagi, ini nggak boleh saling ngilang, saudara. Yehuda semuanya akan terjadi raja, yang Lewi akan menjadi imam. Dan semua orang benar-benar memegang peraturan tersebut. Kenapa? Mereka percaya kalau seorang raja jadi imam, mati pasti. Dia tidak boleh mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Dia pasti mati. Tapi ada satu orang yang berbeda sebelum Yesus, yaitu siapa? Raja Daud, saudara. Dia adalah seorang raja dari keturunan suku Yehuda. Dia bukan Lewi, saudara. Itulah kenapa dia jadi raja. Tapi dia juga seorang imam. Makanya orang bilang gini, kenapa Saul dibuang Tuhan? Ya karena dia mempersembahkan, padahal dia raja. Lah Daud, saudara. Daud mempersembahkan. Dan dia menjadi keduanya. Dia menjadi imam dan dia menjadi raja. Dan dalam Alkitab ada 3 kemah Tuhan. Kemah Musa, Bait Allah Salomo, dan kemah Daud, saudara. Tapi yang aneh, yang akan dipulihkan dari ketiga ini, yang mana? Kemah Daud, pondok Daud. Saudara, dan pondok Daud itu melambangkan akan Daud bertahta menjadi seorang raja, saudara. Daud ini raja yang berbeda. Ketika yang lain butuh imam untuk bicara kepada Tuhan, Saul sampai mencoba mengundang akan arwah nabi, ya kan saudara? Untuk dia berjumpa dengan Tuhan. Daud ini berbeda, dia langsung berbicara kepada Tuhan ya. Dia seorang raja, tapi dia juga bertindak sebagai seorang imam. Saudara ingat kejadian kisah di Ziklag. Ketika tekanan itu menghimpit, dia berkata kepada Abiatar, dia berkata, ambilkan, bawalah efod itu kepadaku. Efod itu apa saudara? Baju imam. Efod itu bukan baju raja. Efod itu baju imam. Dan ketika dia begitu terimpit, dia berkata, ambilkan baju efodku dan izinkan aku berjumpa dengan Tuhanku. Dia seorang raja loh saudara. Tapi dia menjadi seorang imam. Saudara lihat lagi di 2 Samuel 6. Dan saudara akan melihat bagaimana Daud kembali bertindak sebagai imam. Dalam memberikan korban bakaran. Kenapa saudara? Daud ini bisa berani. Ketika raja yang lain tidak berani untuk menjadi seorang imam. Ketika raja yang lain tidak berani bertindak sebagai imam. Kenapa seorang Daud bisa berani? Karena pewahyuan yang Tuhan berikan kepada Daud, saudara. Saudara, kalau saudara perhatikan ya. Sebenarnya ada banyak kejadian di perjanjian lama. Itu adalah bayang-bayang dari apa yang akan terjadi pada kematian Tuhan Yesus, saudara. Saudara ingat kejadian Abraham dan Ishak.
Itu adalah bayang-bayang Yohanes 3 ayat yang ke-16. Saudara, itu terjadi bahwa Bapa menyerahkan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, saudara. Dan kalau saudara perhatikan, Yesus pun pada akhirnya dia juga menggenapi sebuah nubuatan yang dinubuatkan oleh Daud, saudara. Dan sekali lagi Daud itu ada sebelum Yesus. Bukan sesudah loh saudara. Daud itu sebelum Yesus. Dan saudara kalau saudara perhatikan di firman Tuhan. Pada terakhir sebelum Yesus menyerahkan nyawanya dia berkata aku haus. Dan para prajurit memberikan anggur yang asam saudara. Kalau saudara lihat di Mazmur. Daud sudah bernubuat. Dia berkata ketika aku lapar mereka memberi aku makan beracun. Dan ketika aku haus mereka memberi aku minum anggur yang asam saudara. Jadi sebenarnya ada begitu banyak bayang-bayang yang terjadi sebelum Yesus saudara. Dan ini juga terjadi di Mazmur 110 ayat yang keempat. Inilah pewahyuan yang Tuhan berikan kepada Daud. Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau itu siapa? Yesus adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Saudara. Jadi Daud ini tahu dia ini bukan cuma raja tapi dia juga seorang imam. Karena nanti pada ketika Yesus mati buat setiap kita dan tirai itu terbelah, kita semua dipanggil sebagai imamat yang rajani. Saudara, dia memerintah sebagai seorang raja, tapi dia juga menghadap kepada Tuhannya sebagai seorang imam. Dan ini yang mau Tuhan pulihkan pada akhir zaman, saudara. Pemulihan Pondok Daud. Bangkitnya para imamat yang rajani. Yang bukan hanya sekedar menerima yang dari roh. Tapi juga engkau akan menikmati secara daging. Bukan hanya engkau juga menikmati yang jasmani dan kekayaan semata. Tapi engkau juga akan menikmati keintiman dengan Tuhan. Engkau juga akan menikmati waktu berjumpa dengan Tuhan. Engkau menikmati waktu berbicara dengan Tuhan. Dan sekali lagi Pondok Daud berbicara tentang bagaimana dalam pemerintahan Raja Daud dia memerintah Israel sebagai raja dan seorang imam menurut Melkisedek. Dan ketika kita bisa gabungkan dua kekuatan ini, sesungguhnya ini akan menjadi luar biasa yang ajaib saudara. Kok bisa saya tahu dari mana? Karena hal yang serupa terjadi dengan Yusuf dan Musa. Saudara kalau saudara perhatikan mereka berdua ini punya mendapatkan dua kekuatan saudara. Dan ketika dua kekuatan ini digabung, Yusuf bisa menikmati Goshen dan menyelamatkan keluarganya. Ketika Musa mendapatkan dua kekuatan ini, dia membawa keluar bangsa Israel dari melewati akan kemesiran dalam hidup mereka. Kok bisa, Sa? Saudara kalau saudara perhatikan, saudara lihat Kejadian 41 ayat yang ke-42 sampai ayat yang ke-45. Kalau saudara perhatikan di ayat yang ke-46, saudara ya, kalau saudara maju lebih lagi, saudara akan melihat bagaimana Yusuf itu baru memulai menjalankan tugasnya. Yusuf memang dilantik oleh Firaun, namun belum cukup untuk Yusuf memulai akan menjalankan akan tugasnya. Yusuf itu baru kerja ayat yang ke-46, saudara. Dan di ayat yang ke-45, kalau saudara lihat, Alkitab berkata lalu Firaun menamai Yusuf Zafnat Paaneah, serta memberikan Asnat anak Potifera, imam di On. Kepadanya muncul menjadi istrinya, demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Baru dia menjalankan akan tugasnya. Saudara, setiap kali ada pernikahan, itu pasti ada cincin, saudara. Di awal dia mendapatkan cincin meterai dari Firaun. Tapi sebelum dia menjalankan tugas, dia diberi cincin yang kedua ketika dia menikahi anak Imam On. Dia punya cincin imam, saudara. Saudara bisa lihat kedua ini. Ada dua kekuatan yang digabungkan, cincin kekuasaan dari pihak raja, tapi dia juga mendapatkan cincin imam. Dan ketika itu digabungkan, boom.
tiba-tiba kita melihat bagaimana Tuhan bekerja dengan dahsyat dan ajaib. Kita melihat bagaimana dengan kekuatan dua cincin itu, dengan dua kekuatan itu, imamat yang rajani, Yusuf bisa menarik dan membawa masuk keluarga Israel dan tinggal di Goshen selama berapa ratus tahun. Mereka terpelihara dan berkembang biak dengan luar biasa, saudara. Ada persamaan juga dengan Musa. Musa ini bukan orang sembarangan, saudara. Saudara, dan ketika zaman dulu orang yang berkuasa itu semuanya simbolnya cincin. Semuanya. Hampir semuanya. Dan Musa itu dikenal sebagai seorang jenderal Mesir. Ini bukan bapak-bapak tua gini loh, saudara. Dia ini jenderal hebat. Dia bukan orang yang diam. Enggak, dia itu jenderal. Lembut hatinya jenderal. Jadi kalau saudara dari Mahanaim pun, saudara tetap bisa punya hati yang lembut, saudara. Jenderal, saudara. Jenderal tapi tetap hatinya lembut, saudara. Dia ini bisa memukul balik serbuan 1 juta tentara Ethiopia. So, bisa bayangin 1 juta manusia itu kayak apa, saudara. Tapi dia ini jenderal hebat, dia punya cincin otoritas karena dia anak pungut dari putri Firaun. Tapi jangan salah, kalau saudara lihat di Keluaran 2 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-22. Dia kemudian Musa menikah dengan Zipora anak Yitro seorang imam di Midian. Jadi sekali lagi Musa punya cincin otoritas, tapi yang kedua dia punya cincin imam. Dan ketika dua kekuatan ini digabungkan, bukankah kita melihat yang satu Yusuf membawa masuk ke Mesir, yang Musa mengeluarkan. Tapi keduanya hanya mungkin ketika apa? Ada dua kekuatan yang sedang digabungkan, saudara. Dan hari ini inilah yang Tuhan mau dalam hidup setiap kita. Gabungkan kekuatan itu. Jangan cuma sibuk berdoa, tapi mulai tanya Tuhan, oke, aku beriman, what next? Iman tanpa perbuatan adalah mati, saudara. Engkau beriman, engkau berkata, oke Tuhan, apa yang harus aku kerjakan? Dan ketika engkau kerjakan, jangan lupa tetap alam roh saudara urus, saudara. Jangan mau dikibuli setan, saudara. Nah, sekali lagi, gabungkan dua kekuatan ini. Maka saudara akan lihat dari hidupmu akan ada lumbung-lumbung yang memberi makan bangsa demi bangsa. Dari hidupmu akan lahir generasi-generasi yang dahsyat. Dari hidupmu kau akan keluar, akan ada Musa-Musa yang membawa keluar bangsa Israel, saudara. Dan hari ini saya sungguh berdoa, gabungkan dua kekuatan ini. Persiapan, kematangan, kecerdasan, hikmat mengerjakan apa yang Tuhan mau. Tapi engkau juga harus punya kekuatan rohani yang dari Tuhan. Dan inilah kombinasi yang sempurna, saudara. Saya tahu itu tidak akan mudah, saudara. Tapi kalau hari ini saudara mau, saya percaya dia Tuhan yang akan memampukan setiap anak-anaknya. Saudara, karena dunia kini makin canggih dan profesional, saudara. Jika kita hidup asal-asalan, walaupun kita orang rohani, ini akan berat sekali untuk menaklukkan dunia. Saudara, tapi di samping itu kita harus belajar secara spiritual. Kita harus belajar akan pemetaan, kita harus menguasai juga alam roh dan dunia roh, saudara. Karena hidup kita terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Kita tidak bisa abaikan salah satunya, saudara. Semuanya harus kita perhatikan. Dan itu akan menghasilkan ledakan rohani yang dahsyat di tengah-tengah kita, saudara. Jangan hanya fokus kepada salah satunya, tapi gabungkan keduanya. Sekali lagi, jangan malas, saudara. Jangan malas, saudara. Mari kita terus bergerak. Mari kita terus bekerja, melakukan apa yang Tuhan mau. Lalu kemudian kalau saudara berkata, tapi aku kerja di sekuler, aku tidak pelayanan. Saudara, pekerjaanmu adalah penyembahanmu. Saudara tetap mengerti. Setiap kali bahkan ketika engkau bekerja sekuler, engkau tahu kadang Tuhan menyuruh engkau apapun, lakukan dengan percaya, saudara. Lakukan dengan iman. Setiap kali engkau mulai merasa ada yang aneh di bisnismu, saudara berdoa. Saudara, di yayasan kami,
Yayasan Harvest Center di Semarang memang bukan yayasan yang belum terlalu besar lah saudara ya. Masih yayasan yang cukup lingkup kecil. Saudara tahu tapi ada satu titik di mana itu seperti blind spot saudara. Seperti ada titik yang saya nggak bisa lihat. Saudara kayak hari ini saya di sini, saya nggak bisa lihat yang di balik pilar ini saudara. Blind spot saudara ya. Saya nggak bisa ngerti di balik itu. Dan dalam urusan yayasan itu kami mencoba ngatur semuanya sedemikian rupa, sebaik mungkin, tapi tetap kalau nggak ada Tuhannya, berabe urusannya saudara. Saudara dan saya ini bersaksi berkali-kali, kita ini mau dikibuli orang saudara. Berkali-kali. Dan Tuhan selamatkan kami. Berkali-kali orang datang ke tempat kami mau kerja. Ada yang mau jadi supir, ada yang mau jadi apa. Saudara, dan setiap kali itu bukan dari Tuhan, entah bagaimana caranya ketahuan. Saudara harus percaya enggak percaya. Hari itu ada orang mau kerja di tempat kami ini yang enggak terlalu kenal ini siapa. Tapi kebutuhan delalahnya saudara ya. Kami ini juga butuh supir saudara. Dan kami ini butuh supir nyetirin food truck kami yang stikernya itu haha. Jadi enggak mungkin mobil kami ini ketukar saudara. Karena stikernya kami buat sendiri, kami tahu namanya Harvey Kitchen segede-gedenya, warung Buan Owen segede-gedenya. Jadi dia tuh melintas, jadi saya tahu itu mobil kami. Saudara. Nah suatu hari dia masuk kerja, tiba-tiba saya ini pagi-pagi kepingin nyoto. Saudara. Saya barusan pulang dari luar kota, saya pagi-pagi saya ngajak keluarga saya, ayo kita nyoto yuk, saya bilang. Yang dekat rumah, yang biasa sama papa. Sudah saya turun ke sana, saya nyoto, seperti biasa. Nah saudara bisa ngerti ya, tiba-tiba saya itu biasanya masuk ke ruangan yang ber-AC saudara. Kok bisa kesannya delalah lagi saudara. Tapi ternyata bukan delalah, itu rekayasa Tuhan. AC-nya itu rusak. Nah saya itu digiring sama mamanya, udah mbak duduk sini aja. Di pinggir deket pintu gerbang keluar. Jadi saya bisa lihat luar itu dengan jelas saudara. Nah kami lagi makan, tiba-tiba cici saya. Loh kok kayak ngerti itu truk. Ya, dia panggil, Sah itu food truck kita. Saya nengok, oh iya saya bilang mana lagi ada bentukan kayak begini. Saya bilang cuman kita doang di Semarang. Itu haha saya bilang. Maskot kami saudara ya. Itu iya kan plat nomornya betul. Dan ketika itu dicek. Anak buah kami cek, loh itu ngapain kok berhenti di supermarket saudara ya. Supermarket kecil berhenti lama. Mesinnya hidup saudara. Saya mikir kok rada aneh. Ada kenapa saudara. Saudara itu kami coba telepon. Anak kami yang ngurus bagian persupiran ini telepon. Pak di mana? Bentar saya lagi di jalan. Saya masih muter-muter nih. Loh Pak kok gak pulang-pulang? Iya bentar ya masih di jalan. Jalannya macet. Saya nengok ke belakang saudara. Macet dari mana? Saya bilang, ya macet dong Anda berhenti. Saya bilang, loh kok aneh? Saya bilang, saudara hari itu selesai makan kami nengok masih di situ loh saudara. Saya selesai makan masih di situ. Akhirnya saya nyetir mobil, saya ikut parkir di sebelahnya saudara. Saya nengok dia lagi main game saudara. AC menyala. Saudara kami saya datang. Rak. Dia kaget, dia cuma senyum. Iya. Ngapain Pak? Tadi beli minum. Tapi saya lihat dalam tidak ada minuman saudara. Mbak Alfamartnya bilang itu sudah sejam dari tadi. Beli juga enggak, masuk ke toko juga enggak. Numpang parkir itu. Saya bilang Pak katanya macet. Iya tadi katanya, tadi macet. Saudara, setelah selesai, saya cuma ketawa, saya bilang, iya Pak, yaudah Pak, ayo Pak kembali ke dapur. Saya bilang, itu ada makanan yang harus kami kirim lagi. Itu Pak, kembali. Oh iya saudara. Saya sudah bayangin, saya sudah datang ke situ, dia nggak jalan-jalan. Saudara. Ngapain? Buka handphone lagi. Saya ketok lagi, Pak, ayo Pak, saya bilang, ayo Pak berhenti mainnya, mundur dan kembali. Dan dia lakukan beberapa hari kemudian dia mengundurkan diri saudara. Kenapa? Karena ternyata memang dia sukanya bohong. Saudara dan itu kejadian sering. Itu sering. Entah bagaimana kita ini mau dibohongin orang ya saudara. Tapi kalau engkau libatkan Tuhan dalam apapun yang
engkau akan diluputkan Tuhan. Engkau akan lihat penyertaan Tuhan itu luar biasa, saudara. Saudara, kami ini pernah dulu sebelum kami ini punya dapur, kami ini sewa kayak kontrak rumah kecil, saudara. Kami kontrak rumah kecil, kami masak di situ, semua pakaian semua di situ, semua donasi di situ. Setiap kali kami packing, masak, itu selalu di rumah kecil itu, saudara. Saudara, kami merasa kami sudah beresi semuanya dan itu hari libur cukup panjang. Seperti bentar lagi ya mau lebaran panjang, saudara. Kami pergi, semua itu rumah kosong dan tidak ada yang ke sana. Tiba-tiba, dan sekali lagi, delalah, saudara. Ada satu orang ke tempat kami, dia memang bagian masak, kepingin, loh ada aneh tuh saudara, libur kok pingin masuk kerja. Dia kepingin datang ke tempat kami, dia masuk penuh asap. Ternyata gasnya bocor. Penuh asap, dia cerita, aduh sah, itu dikit lagi, aduh rumah ini kebakaran pasti. Asapnya udah penuh pekat, saudara. Dia datang, dia masuk, dia matikan. Saudara, dan hari itu saya bilang, Tuhan ini kalau bukan engkau, enggak mungkin. Saudara. Apa? Perlindungan Tuhan. Jika kita menyerahkan semua yang kita kerjakan di dunia ini ke dalam tangan Tuhan. Apa yang sedang kau kerjakan? Engkau sedang jadi imam, saudara. Engkau bukan cuma hanya ngatur. Tapi engkau serahkan semuanya juga kepada Tuhan. Maka saudara akan lihat proteksi Tuhan akan begitu nyata dan luar biasa dalam hidupmu. Saudara, dan orang ini, dia cerita, dia bilang, setelah saya menyelamatkan rumah itu, saya bilang terima kasih, engkau telah menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Saya bilang, untuk menolong kami itu kalau rumah kebakaran habis, pusing kepala saya, saudara. Pusinglah saya, donasi semua di situ, kasur semua di situ, saudara. Habislah, tambah ngontrak lagi, saudara ya. Bukan rumah kami, itu kontrak, saudara. Saya bilang, bolehkah saya berkati kamu? Dia bilang, gak usah. Dia bilang, setelah kejadian ini Tuhan berkati saya, Tuhan kasih apa? Emas, saudara. Entah gimana, tiba-tiba di tasnya, saya lupa ceritanya, dia dapat emas. Dan dia bilang, ini dari Tuhan. Tuhan sudah bayar aku, jadi kamu gak perlu berkati aku apapun. Dan saya bilang, puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Saya bisa lihat, semua yang kita serahkan ke Tuhan, dia akan take control dan dia akan take care, saudara. Semua yang kau serahkan ke Tuhan, kau sebagai imam, engkau serahkan ke Tuhan. Dia Tuhan yang akan melindungi saudara. Dan dia akan memastikan setiap langkah kita selalu mendekat kepada kehendak Tuhan yang sempurna. Saudara, saya akan tutup dengan cerita ini. Suatu hari saya sedang kuliah, saudara ya. Saya lagi kuliah dan di perkuliahan itu sedang dibahas tentang beberapa aliran-aliran yang sesat, saudara ya. Aliran sesat itu yang tidak menyembah Tuhan, saudara. Saudara, dan ketika itu terjadi, ada salah satu dari teman perkuliahan saya, dia mencari tahu akan ada satu, saya nggak tahu lah, satu grup itu. So, ini orang, saya lupa gereja setan atau Illuminati atau apalah, saya lupa sudah. Tapi dia cerita begini, mereka itu percaya bahwa semua anak yang diserahkan ke Tuhan, itu tidak bisa disentuh. Apapun yang diserahkan ke Tuhan, mereka tidak bisa sentuh. Dan orang ini cerita, dia berkata, kami ini mengincar anak-anak kecil yang tidak pernah diserahkan kepada Tuhan. Yang tidak pernah punya figur bapak dalam hidupnya. Tapi terlebih yang tidak kuat secara rohaninya. Dan mereka bilang orang-orang anak-anak ini paling mudah kami serang dan kami hancurkan hidupnya. Ketika saya dengar itu saya bilang gini, Tuhan, mereka aja tahu loh, kok kita nih kadang kok rada dablek, saya bilang. Dan mereka bilang, jangan pernah sentuh anak yang pernah diserahkan ke Tuhan. Itu mereka loh sudah ngomong. Saudara, dan hari ini ketika saya lihat itu ya, Tuhan bilang, nak, tapi berapa banyak anakku seringkali lupa menyerahkannya kepadaku. Kenapa engkau terlalu sibuk jadi raja dan engkau lupa untuk menjadi imam yang mempersembahkan kepada Tuhan. Hari ini saya berdoa, saudara, bukan hanya masalah anak, tapi seluruh aspek dalam hidupmu. Keluargamu, pelayananmu, pekerjaanmu, serahkan ke Tuhan, saudara. Maka saudara akan melihat bagaimana dia Tuhan yang akan pegang
kendali atas semuanya. Saudara, papa saya selalu bilang ke jemaat, saya urus anak orang lain, Tuhan urus anak saya. Saudara, hari ini bahkan papa saya sudah meninggal, Tuhan tetap pelihara kami anak-anaknya. Semua yang ada dalam genggaman Tuhan sampai akhir akan tetap ada dalam genggaman tangan Tuhan. Di hari ini serahkan saudara, serahkan ke dia. Ingat, jangan cuma jadi raja, tapi jadi imamat yang rajani. Serahkan ke dia dan saudara akan lihat campur tangan Tuhan akan menjadi luar biasa dan ajaib di tengah-tengah kita.